Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fendi Restian Artanto dari panduan bisnisonline.net. Oke, rekan-rekan, saatnya kita praktek AdWords untuk remarketing ya. Jadi, anggaplah saya punya sebuah situs namanya Sender Marketing. Ini situs ini emang masih kosongan ya. Ini biasanya saya buat percobaan memang. Kemudian kita juga menggunakan AdWords. Nah, tentu teman-teman sudah mempelajari pelajaran dari eh, tentang AdWords ya. Karena kalau rekan-rekan mendapatkan video ini tentu sudah mempelajari video-video dari Mas Gandensan. Oke, langsung aja. Pertama, eh, sebelumnya sudah saya jelaskan ya pada video sebelumnya tentang apa itu remarketing. Maka kita langsung aja praktek bagaimana membuat remarketing. Yang pertama kita login di dashboardnya. Yang kedua, kita coba mencari plugin plugin yang namanya AdWords Remarketing. Karena kita akan memasukkan kode-kode untuk remarketing. Kita gunakan yang mana ya? Ini aja. Ini AdWords remarketing. Dan kita activate. Oke, sudah. Ini dia. Nah, ini kode remarketing akan kita paste kita paste di sini. Caranya dari mana? Kita buat kita masuk ke Google AdWords kita. Saya masuk ke sini salah satu akun AdWords. Lalu masuk ke set library, kita masuk ke audience ya. Nah, dan kita setup remarketing. Kita pilih yang ini. Dynamic remarketing juga bisa. Ini biasanya untuk toko online, akan tetapi kalau produk kita sedikit tidak terlalu efektif, maka kita menggunakan yang setup remarketing biasa aja. Jadi seluruh pengunjung yang telah berkunjung ke website kita, kita akan akan disimpan cookiesnya kan gitu sebagai target kita untuk kita remarketing, kita kejar untuk selanjutnya. Setup remarketing, ini dia. Kita berita apa aja ya, emailnya Fendi gitu aja. Apa ya? Tanya Fendi. Send continue. Halo visitor, betul, sudah. Kita continue. Return to audience. Ya udah. Nih, kemudian kita lihat ini. Kita klik di sini. View tag detail. Ini dia. Maaf di sini. Setup. View remarketing. Nah, ini yang kita kopikan sampai habis. Dan kita masukkan ke dalam plugin kita ini. Selesai. Kita save. Nah, pada awalnya gitu. Nanti kalau sudah selesai ya, kita kembali ke AdWords. Pada awalnya ini display networknya ini masih update ya. Nanti di sini akan terisi jumlah jumlah member atau mungkin jumlah pengunjung website kita. Jadi setiap kali pengunjung nanti mengunjungi website kita, mengunjungi di sini adalah kita center marketing namanya, maka cookiesnya akan terekam. Ketika terekam, maka kita tahu bahwasanya oh ternyata pengunjung ini pernah mengunjungi website kita. Oleh karena itu jumlahnya akan terus bertambah. Dan kita menyimpan selama 30 hari. Selama penyimpanan itu maka kita bisa melakukan namanya remarketing. Apa tuh remarketing? Bagaimana caranya? Kita buat tentang display network kan gitu ya. Kita iklan display networknya gimana? Kita ikuti pada video yang selanjutnya. Oke. Di sini aja ya. Sudah mengerti. Moga-moga mengerti. Oke rekan-rekan, lanjut kita ke video kedua. Langsung aja ya. Tadi kita sudah mendapatkan ini apa namanya
audiens kita ini belum aktif ya, karena barusan saja kita pasang kodenya di sender marketing ini, tentu belum ada pengunjungnya kan gitu. Nah, terus kalau ada pengunjungnya seperti apa? Seperti ini nantinya. Kita salah satu contohnya yang sudah agak lama ya, dalam waktu 30 hari. Nah, ini kita masuk ke shared library sama-sama ke audience. Nah, kalau kita sudah memasang nanti apa namanya? Nah, ini dia. Selama 30 hari itu dari Google Search itu ada sekitar 1000 pengunjung. Kan gitu. Ada 1000 ataupun sampai 1100 pengunjung yang pernah mengunjungi website kita, kan gitu ya. Dan kemudian AdWord tag-nya di sini adalah aktif karena sudah berjalan. Nah, dari sini kita bisa kemudian melakukan remarketing. Bagaimana cara remarketingnya? Sebenarnya seperti membuat iklan Google Display Network. Jadi kalau kemarin di pelajaran dari Mas Gandesan adalah apa namanya Google Search yang gitu, maka kita sekarang buat Google Display Networknya. Pertama kita akan masuk ke sini, kita masuk ke Campaigns New, kemudian Display Network Only. Nah, di sini anggaplah saya di sini, ya kita klik, jangan lupa remarketing. Klik remarketing, network only, kemudian budgetnya berapa per hari kan gitu. Saya kalau di sini saya anggaplah 10.000 aja lah. Sini fokus on click, betul. Kemudian saya biasanya, nah ini jangan lupa location target kita Indonesia. Kemudian lanjutnya Inggris dan Indonesia. Kemudian udah, dan schedule. Nah, ini schedule normalnya. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya biasanya melakukan akselerasi. Jadi kalau standar itu ya, iklan kita itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, kan gitu. Sedangkan kalau akselerasi, iklan kita itu akan terus muncul sampai dengan budget kita itu habis. Nah, kalau saya biasanya akselerasi untuk apa namanya Google Display. Jadi iklan kita akan terus muncul mengejar apa namanya calon customer kita yang pernah berkunjung ke website kita. Kita save and continue. Di sini kita melihat remarketing listnya ada dua ya kan, itu kita tulis saja sini remarketing grupnya ya, remarketing satu atau gimana lah. Kemudian al visitor ini kita masukkan sebagai grup kita, maka ada sekitar 1100 lah, 1000 sampai 1100 pengunjung. Ini dia targetnya. Saya biasa secara default, saya tidak perlu yang lainnya karena saya membutuhkan apa namanya pengunjung ini ketika berkunjung ke website kemanapun yang ada memasang Google AdSense, maka dia akan melihat iklan kita. Dan kita save and continue. Oh maaf, ini belum. Sini saya biasanya ke 1000 saja lah hari. Oke, kemudian kita save and continue. Selesai. Nah, di Google Remarketing ini kita bisa membuat bermacam-macam. Yang pertama ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya image, ada juga yang menggunakan display ad builder. Kalau image ini seperti ini, nanti kita apa namanya masukkan image ya, dan nanti akan ada gambar. Nah, jadi iklan kita berbentuk gambar. Kemudian ini teks, iklan kita akan bentuk teks. Jadi di Google AdSense sendiri kan banyak ya, di website-website yang menggunakan Google AdSense kan banyak, ada yang bentuk gambar, ada yang bentuk teks. Kalau saya sarankan semuanya digunakan. Ada yang bentuk image, ada bentuk teks, kemudian ada bentuk display. Display Ad Builder ini kita bisa semacam membuat semacam animasi secara sederhana menggunakan tools yang di dalamnya Google. Jadi kita nggak harus pinter Flash dan sebagainya, cukup dibuatkan oleh Google di sini. Ntar ini agak lambat ya. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi tampilannya seperti ini kalau display ad builder ini. Nah, kita misalnya pengen buat tampilan kayak begini, tinggal klik aja. Di sini tinggal kita ubah aja. Maksudnya kita jualan HP, di sini headline-nya apa, learn more dan sebagainya. Ini kemudian biasanya ada animasinya. Seperti ini animasinya.
Jadi ada yang punya animasi, ada juga yang tidak. Kita secara lengkap banyak ini. Nah, ini adalah semacam template gitu, semacam template yang kita bisa buatkan eh, apa namanya iklan kita. Nah, iklan kita nanti akan kemudian disusun secara otomatis dan gitu. Dia akan buatkan ukuran 300 kali 250, ini ada berapa? 336 kali 250, ada yang memanjang ke bawah dan sebagainya. Nah, itu kemudahan dari Google Display membuatnya seperti itu. Oke. Ini tidak saya bahas terlalu mendalam ya, teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri. Anggaplah saya menggunakan yang text add ini aja ya. Headline-nya seperti yang rekan-rekan rekan-rekan pelajari di video video tentang Google AdWords yang sebelumnya rekan-rekan pelajari tentang headline, bagaimana buat headline yang baik, description dan sebagainya. Oke. Oh ya, kalau di sini tidak mensupport ini ya. Kalau headline ini tidak mensupport dynamic keywords ya. Di sini harus menggunakan keyword yang statik. Kalau di Google Search bisa dynamic keywords ya. Jadi kalau di headline ini tidak bisa. Setahu saya tidak bisa. Oke, gitu aja rekan-rekan ya. Bisa dipahami. Kemudian, nah, gimana sih contohnya? Nah, kalau sudah jadi misalnya ya, misal jadi gitu. Contohnya saya ini aja deh. Saya pernah buat ini. Ini saya pernah buat di sini display network ad-nya. Nah, ini dia. Wah, ini dia. Jadi ada yang bentuk teks dan kemudian ada juga yang berbentuk display. Berbagai macam display. Kebetulan saya pause ya. Dan saya pause untuk juta hari terakhir. Untuk bentuk ad-nya seperti ini sebenarnya. Contohnya kalau displaynya yang ini. Nah, ini karena display sederhana saja. Saya menggunakan ad builder. Kita klik dulu ya, biar kita lihat displaynya. Nah, ini dia display dari salah satu link ya, salah satu iklan. Sederhana memang, saya buatnya sederhana saja. Nah, seperti ini kurang lebihnya, hanya segini aja. Nah, gitu. Kalau rekan-rekan bisa membuat desainnya lebih bagus, tentu akan lebih akan lebih bagus lagi, akan lebih menarik kan gitu. Oke, dan contohnya gimana? Contohnya kita langsung bukan praktek ya, hasilnya. Contoh hasilnya saya misalnya ini, kita ke speed test ya. Speed test ini kan, nah ini kan sebenarnya Google AdWords semua nih. Google AdWords, Google AdSense semua nih. Ini kan satu, 2, 3, 4, mana lagi? 5. Semuanya Google AdSense. Nah, apakah iklan kita bisa masuk ke sini? Bisa salah satunya. Contohnya saya membuat salah satu yang masih saya pakai di salah satu web bisnis saya ya. Tuh, kok lambat. Ini salah satu website bisnis saya. Tentang di sini salah satu bagian saya memberikan remarketing di salah satu bagian saja, yaitu di bagian ini. Bentar ya, agak lambat internet saya. Salah satunya adalah di bagian salah satu saja, yaitu di bagian voucher game online. Oke, ya kan? Ini rekan-rekan sudah masuk ke sini. Nah, maka sebenarnya ketika saya masuk ke sini, Google sudah menyimpan, bukan menyimpan, kita sudah kesimpan. Kemudian anggaplah saya masuk ke speed test lagi ya. Oh, ini belum ada. Biasanya di sini sudah keluar iklan saya. Dia kadang-kadang di sini karena dia bentuknya bentuknya teks ya, biasanya di sini. Atau mungkin siapa? Oh, ini aja. Saya kalau masuk ke ini aja misalnya ke perfect audience kalau nggak salah ya. Perfect audience itu dia menggunakan gitu sama, menggunakan retargeting. Bentar. Biasanya sih bisa ini. Atau saya tutup dulu mungkin. Saya tutup dulu. Oh ya kan? Begitu saya buka Facebook perfect audience, langsung di sini semuanya perfect audience, perfect audience, perfect audience semua, ya kan? Itu yang disebut dengan
marketing. Buka apa lagi coba? Ke Detik misalnya. Kita lihat. Pasti ada iklannya apa namanya? Perfect audience. Saking apa namanya? Saking ngejarnya kita itu, hampir semua apa ya, hampir semua website yang menggunakan Google AdSense itu biasanya langsung diisi oleh iklan tersebut. Atau kita lihat lagi ke inilah misalnya. Biasanya juga saya muncul, nggak tahu juga kenapa nggak muncul kali ini. Mungkin karena bitnya kurang dan sebagainya ya. Kadang-kala seperti itu. Terus sebelah ya, minimal itulah. Jadi sudah paham ya. Jadi kalau kemudian saya tadi masuk ke perfect audience, lihat aja kita speed test lagi. Semuanya di sini ya kan. Biasanya akan ada perfect audience juga. Oke, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Fungsi dari perfect audience, master perfect audience dari remarketing. Jadi kalau saya jalankan misalnya yang toko perlengkapan haji ini, toko umroh ini biasanya akan muncul juga di apa namanya, maaf, akan muncul juga di berbagai website yang menggunakan Google AdSense sebagai iklannya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada yang masih bingung saya bisa PM ke saya ya melalui Facebook dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang Facebook retargeting yang juga luar biasa. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.